Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai masalah tes. A. Pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Perancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagian sebuah piring yang dibuat dari tanah. Seorang ahli bernama James Mr. Castle pada tahun 1890 telah memperkenalkan pengertian tes ini kepada masyarakat melalui bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Selanjutnya, di Amerika Serikat, tes ini berkembang dengan sangat cepat, sehingga dalam tempo yang tidak begitu lama, masyarakat mulai menggunakannya. Banyak ahli yang mulai mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang, namun yang terkenal adalah sebuah tes intelijensi yang disusun oleh seseorang Prancis bernama Binet, yang kemudian dibantu menyempurnakan oleh Simon, sehingga tes tersebut dikenal sebagai tes Binet-Simon yang berfungsi untuk membedakan anak menurut tingkat intelijensinya. Yerkes di Amerika Serikat menyusun intensitas kelompok yang digunakan untuk menyeleksi calon militer sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat yang dikenal dengan nama Army Alpha dan Army Beta. Beberapa istilah yang digunakan dalam tes. Yang pertama, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan yang sudah ditentukan. Contoh, melingkari atau menyilang pada lembar jawaban soal pilihan ganda. Yang kedua, testing merupakan saat waktu tes itu dilaksanakan atau saat pengembalian tes. Tes T, responden, yaitu responden yang sedang mengerjakan tes guna mengetahui kemampuan, minat, bakat seseorang. Yang keempat, tester merupakan orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden atau tester. Tester memiliki tugas, yaitu mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan, membagikan lembaran tes dan alat-alat lain untuk mengerjakan, menerangkan cara mengerjakan tes, mengawasi responden mengerjakan tes, memberi tanda-tanda waktu, mengumpulkan pekerjaan responden, mengisi berita acara. B. Persyaratan tes. Sumber persyaratan tes didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama menyangkut mutu tes, yang kedua menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Walaupun dalam melaksanakan tes sudah diusahakan mengikuti aturan tentang suasana, cara, dan prosedur yang telah ditentukan, namun tes itu sendiri mengandung kelemahan-kelemahan. Gilbert Sachs menyebutkan kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya tes menyinggung pribadi seseorang, atau walaupun tidak disengaja demikian. Misalnya, dalam rumusan soal, pelaksanaan maupun pengumuman hasil dalam kompetisi merebut suatu kesempatan yang pemilihannya melalui tes. Mau tidak mau, tentu ada pihak-pihak yang dikalahkan, dan mereka itu tentu merasa tersinggung pribadinya. Yang kedua, tes menimbulkan kecemasan yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Kirkland menyimpulkan bahwa A. Besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni dan tidaknya hasil belajar. B. Menurut yang kurang pandai mempunyai kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi. C. Kebiasaan terhadap tipe tes dan pengadministrasiannya mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes.
D. Dalam kecemasan yang tinggi, murid akan mencapai hasil baik jika soalnya bersifat ingatan, tetapi hasilnya tidak baik jika soalnya pikiran. E. Timbulnya kecemasan sejalan dengan tingkatan kelas. F. Meskipun pada tingkat sekolah dasar tidak terdapat perbedaan kecemasan antara laki-laki dan perempuan, tetapi di tingkat sekolah menengah, anak perempuan cenderung mempunyai kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Banyak penelitian yang dilakukan oleh ahli tentang kecemasan. Misalnya, pada saat tes, seseorang tes T sering berusaha menutupi kecemasannya saat mengikuti tes. Misalnya dengan menggigit kuku dan mengetuk meja karena dianggap hasil tes digunakan untuk menentukan nasib seseorang. Yang ketiga, tes mengategorikan siswa secara tetap dengan mengikuti hasil tes. Pertama, kadang-kadang orang lalu membedakan cap kepada siswa menurut kelompok atau kategorinya. Misalnya A, termasuk pandai, sedang atau kurang. Sangat sukar bagi tester untuk mengubah predikat tersebut jika memang tidak sangat menyolok hasil dari tes berikutnya. 4. Tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandai hanya melihat pada kalimat-kalimat secara sepintas. Cara seperti ini boleh jadi menguntungkan karena waktu yang disediakan tidak banyak. Habis terbuang siswa-siswa yang pandai karena terlalu hati-hati mempertimbangkan susunan kalimat dapat terjebak pada suatu butir tes dan mereka akan kehabisan waktu. Yang kelima, tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Manusia yang mempunyai seperangkat sifat atau traits yang tidak semuanya tepat diukur melalui tes. Tingkah laku sebagai cermin dan sifat-sifat manusia ada kalanya lebih cocok diketahui melalui pengalaman secara cermat. Beberapa sifat yang lain mungkin perlu diukur dengan berbagai instrumen yang bukan tes. C. Ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama, validitas. Sebelum memulai dengan penjelasan, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu perbedaan arti istilah validitas dengan valid. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Dari pengalaman sehari-hari, tidak sedikit siswa atau guru mengatakan, tes ini baik karena sudah divaliditas. Jelas kalimat tersebut tidak tepat. Yang benar adalah tes ini sudah baik karena sudah valid, atau tes ini baik karena memiliki validitas yang tinggi. Jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga valid. Sebuah tes disebut valid apabila tes itu tepat mengukur apa yang hendak diukur. Istilah valid sangat sukar dicari gantinya. Ada istilah baru yang mulai diperkenalkan, yaitu sahih, sehingga validitas diganti menjadi kesahihan. Walaupun istilah tepat belum dapat mencakup semua arti yang tersirat dalam kata valid, dan kata tepat kadang-kadang digunakan dalam konteks yang lain. Akan tetapi, tambahan kata tepat dalam menerangkan kata valid dapat memperjelas apa yang dimaksud. Contoh, untuk mengukur besarnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, bukan diukur melalui nilai yang diperoleh pada waktu ulangan, tetapi dilihat melalui kehadiran terpusatnya perhatian pada pelajaran,
ketepatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam arti relevan pada permasalahannya. Nilai yang diperoleh pada waktu ulangan bukan menggambarkan partisipasi, tetapi menggambarkan prestasi belajar. Ada beberapa macam validitas, yaitu validitas logis, validitas ramalan, dan validitas kesejajaran. Yang kedua, reliabilitas. Kata reliabilitas berasal dari bahasa Inggris yang reliability, yang artinya dapat dipercaya, seperti validitas dan valid. Kekacauan dalam penggunaan istilah reliabilitas sering dikacaukan dengan istilah reliable. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Dapat disimpulkan bahwa setiap hasil tes dikatakan reliable karena pengetesan pertama dan pengetesan kedua menunjukkan hasil ketetapan, meskipun ada yang berbeda dari hasil tes pertama dan kedua itu dikarenakan oleh adanya pengalaman yang diperoleh pada waktu tes pertama. Dalam keadaan seperti ini dikatakan bahwa ada carry over effect atau participative effect, yaitu adanya akibat yang di bawah karena siswa mengalami suatu kegiatan. Jika dihubungkan dengan validitas, maka validitas adalah ketetapan, reliabilitas adalah ketetapan. Yang ketiga, objektivitas. Dalam pengertian sehari-hari telah dengan cepat diketahui bahwa objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya terdapat unsur pribadi yang mempengaruhi sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam pelaksanaan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoringnya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas menekankan ketetapan pada sistem scoringnya, sedangkan reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes. Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas suatu tes, yaitu yang pertama, bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan memberi banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Dengan demikian, jika ada dua penilaian, maka ada dua pula nilai yang berbeda. Untuk menghindari masuknya unsur subjektivitas dari penilaian, maka sistem scoring dapat dilakukan dengan cara sebaik-baiknya dengan membuat pedoman scoring terlebih dahulu. Yang kedua, penilaian. Subjektivitas akan masuk dengan leluasa dalam tes berbentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas yaitu yang pertama, kesan penilaian terhadap siswa. Yang kedua, tulisan. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, waktu pengadaan penilaian. Yang kelima, kelelahan. Untuk menghindari masuknya unsur subjektivitas dalam pekerjaan penilaian, maka ini harus dilaksanakan dengan mengingat pedoman antara lain A. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus supaya guru akan memperoleh lembaran yang jelas tentang keadaan siswa. Jika evaluasi dilaksanakan satu atau dua kali, itu tidak akan menggambarkan seseorang siswa. Contoh, seorang siswa yang sebetulnya pandai, tetapi pada waktu guru menerangkan, kadang siswa tersebut dalam kondisi jelek atau sakit karena merawat ibunya yang sedang sakit, maka ada kemungkinan nilai siswa tersebut juga ikut jelek. B. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Yang dimaksud dengan evaluasi yang komprehensif di sini adalah atas berbagai segi peninjauan, antara lain mencakup keseluruhan materi, mencakup berbagai aspek berpikir atau ingatan, pembahasan aplikasi dan sebagainya, melalui berbagai cara yaitu tes tertulis,
tes lisan dan tes perbuatan, pengamatan insidental, dan sebagainya. Uraian tentang evaluasi yang komprehensif. 4. Praktibilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktibilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang pertama mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Yang kedua, mudah pemeriksaannya, artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Untuk soal objektif, pemeriksaan akan mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawaban. Yang ketiga, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. 5. Yang dimaksud dengan ekonomis di sini ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Baik, mungkin sekianlah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.